Apakah Anda benar-benar mampu mengendalikan otak Anda? Mengapa pikiran-pikiran aneh terkadang muncul dalam benak kita? Kadang-kadang otak Anda bahkan akan mengarahkan Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak Anda pahami. Apakah yang dipikirkan otak Anda benar-benar apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Mengapa kita terkadang merasa sulit mengendalikan emosi? Siapa yang mengendalikan otak kita? Sebelum kita mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita pahami dulu otak kita. Otak merupakan organ yang paling rumit dan canggih dalam tubuh manusia. Beratnya sekitar 1,4 kg, hanya sekitar 2% berat tubuh kita, tetapi mengonsumsi 20% energi tubuh. Otak manusia memiliki sekitar 100 miliar neuron yang terhubung satu sama lain melalui triliunan sinapsis, membentuk jaringan saraf yang sangat besar dan kompleks. Segala sesuatu yang kita lakukan, seperti berjalan, berbicara, berpikir, belajar, dan berkreasi, dilakukan di bawah perintah otak. Saat Anda melihat makanan lezat, pusat penglihatan di otak pertama-tama menerima informasi dan kemudian mengirimkan sinyal ke area pengecap dan penciuman yang terkait, sehingga membuat Anda ingin memakannya. Saat Anda mempelajari informasi baru, koneksi baru terbentuk antara neuron yang memperkuat ingatan Anda terhadap informasi tersebut. Apakah ini berarti kita memiliki kendali penuh atas otak kita? Jawabannya jauh dari sederhana. Ali Saraf David Eagleman pernah mengungkapkan pepeda terkenal, masing-masing dari kita adalah orang asing bagi otak kita sendiri. Apa artinya ini? Artinya sangat jelas. Otak kita bukanlah organ yang dapat kita kendalikan sesuka hati. Ia memiliki aturan operasinya sendiri. Seringkali, perilaku dan pikiran kita tidak sepenuhnya merupakan hasil keputusan sadar kita, tetapi dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar bagaikan arus bawah yang tersembunyi jauh di dalam otak, yang diam-diam memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Pikiran bawah sadar sangat kuat dan menyimpan sejumlah besar informasi tentang pengalaman masa lalu, emosi, kebiasaan, dan keyakinan kita. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lebih dari 95% perilaku manusia didorong oleh pikiran bawah sadar. Misalnya, serangkaian tindakan yang kita lakukan setiap pagi, seperti bangun tidur, menggosok gigi, mencuci muka, dan sebagainya, semuanya dilakukan di bawah kendali pikiran bawah sadar kita, dan kita tidak perlu berpikir secara sengaja untuk setiap langkahnya. Inilah peran pikiran bawah sadar yang memungkinkan kita menghadapi kehidupan sehari-hari secara efisien tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi otak. Tetapi pikiran bawah sadar kita kadang-kadang membuat kita berperilaku dengan cara yang sulit dipahami. Misalnya, hampir semua manusia akan merasa takut saat melihat laba-laba, ular berbisa, binatang buas, atau saat berdiri di tempat tinggi. Sekalipun Anda tahu hal-hal ini tidak akan menyakiti Anda, Anda tetap akan takut. Dari mana datangnya ketakutan ini? Hal itu mungkin berasal dari pengalaman traumatis masa lalu dalam pikiran bawah sadar atau dari warisan genetik. Pada tahap awal perkembangan manusia, manusia mengandalkan perlindungan hutan untuk bertahan hidup di alam. Namun hutan juga penuh bahaya. Laba-laba beracun, ular dan binatang buas, atau jatuh dari ketinggian,
dapat membahayakan kehidupan manusia. Hanya manusia yang takut terhadap hal-hal ini dan tahu cara menghindarinya yang dapat bertahan hidup dan mempunyai kesempatan untuk bereproduksi. Respons rasa takut ini sesungguhnya merupakan mekanisme perlindungan yang dikembangkan oleh otak. Selama puluhan ribu generasi reproduksi manusia, naluri bertahan hidup ini telah dilestarikan dalam bentuk bawah sadar dan telah diwariskan ke generasi kita. Ketakutan bawah sadar ini sebenarnya membantu kita menghindari bahaya dan memperoleh kesempatan bertahan hidup. Saat memilih pasangan, pikiran bawah sadar kita akan membuat kita lebih cenderung memilih mereka yang terlihat lebih sehat, lebih subur, dan lebih rupawan sebagai pasangan untuk memastikan bahwa gen kita dapat diwariskan dengan lebih baik. Semua ini menunjukkan bahwa beberapa pilihan kita yang tampaknya otonom sebenarnya dipengaruhi oleh naluri yang terbentuk dalam proses evolusi manusia, dan pengaruh ini bekerja melalui pikiran bawah sadar. Namun bukan hanya alam bawah sadar saja yang dapat memengaruhi otak kita, ada pula faktor-faktor yang lebih dalam. Dengan berkembangnya ilmu saraf, percobaan para ilmuwan telah menunjukkan bahwa otak telah memulai aktivitas saraf yang sesuai sebelum kita membuat keputusan sadar. Artinya, banyak keputusan kita mungkin tidak sepenuhnya didorong oleh kesadaran kita. Aktivitas saraf di dalam otak telah memulai proses pengambilan keputusan sebelum kita membuat keputusan. Kesadaran kita lebih seperti pengamat yang mengeksekusi keputusan yang dibuat di dalam otak. Lagipula, ingatan otak kita tidak terlalu bisa diandalkan. Penelitian ilmiah telah menemukan bahwa ingatan sebenarnya adalah proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Setiap kali kita mengingat sesuatu dari masa lalu, otak kita memproses ulang ingatan tersebut berdasarkan informasi yang ada, serta perasaan, emosi, harapan, dan faktor-faktor lainnya saat ini. Hal ini menimbulkan masalah. Ingatan yang sama mungkin berbeda ketika kita mengingatnya pada waktu yang berbeda. Mungkin ada penyimpangan atau bahkan ingatan yang salah. Alasan untuk situasi ini adalah hasil aktivitas saraf otak. Selain itu, zat kimia yang disekresikan dalam otak memiliki dampak besar pada cara berpikir dan emosi kita. Ketika serotonin rendah, orang merasa cemas dan tertekan. Ketika dopamin tinggi, kita merasakan kesenangan dan kegembiraan. Namun, pelepasan zat kimia ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran kita. Lingkungan luar, pola makan, tidur dan faktor-faktor lain dapat memengaruhi sekresi zat kimia ini. Melalui pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa aktivitas otak dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti alam bawah sadar, aktivitas saraf, zat kimia, dan budaya sosial. Tetapi tampaknya ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Apakah kita manusia masih memiliki kehendak bebas yang sejati? Apakah keyakinan kita bahwa kita mengendalikan otak kita dan membuat keputusan secara otonom hanyalah ilusi? Ada perbedaan pendapat mengenai jawaban pertanyaan ini. Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun otak kita dibatasi oleh banyak faktor, kita masih memiliki tingkat kehendak bebas tertentu. Meskipun aktivitas alam bawah sadar dan saraf akan memengaruhi pengambilan keputusan kita, kita dapat melawan dorongan naluriah di otak yang tidak sejalan dengan keinginan kita melalui refleksi diri, pembelajaran, dan pelatihan,
sehingga dapat membuat pilihan yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ada pandangan lain bahwa kehendak bebas manusia mungkin hanya ilusi. Dari sudut pandang fisika, segala sesuatu di alam semesta mengikuti hukum fisika tertentu, termasuk aktivitas otak kita. Aktivitas saraf di otak pada hakikatnya merupakan proses fisik yang tunduk pada batasan sebab dan akibat. Setiap pikiran dan tindakan yang kita miliki hanyalah hasil tak terelakkan dari faktor-faktor ini. Jadi tidak ada pilihan bebas yang nyata. Terlepas dari apakah kita manusia memiliki kehendak bebas yang sejati, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa kita memiliki kemampuan untuk lebih memahami otak kita sendiri dan, sampai batas tertentu, campur tangan dan mengelola otak kita. Kami masih memiliki banyak inisiatif untuk mengejar otonomi dan hidup sesuai dengan keinginan kami yang sebenarnya. Lain kali, saat suatu pikiran terlintas dalam benak Anda, sebaiknya Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah pikiran ini benar-benar milik saya? Apakah ini benar-benar yang saya inginkan? Berpikirlah dengan tenang sebelum membuat keputusan. Barangkali, pertanyaan semacam ini sendiri merupakan suatu proses mengejar otonomi dan menumbuhkan kehendak bebas, agar dapat mengambil keputusan paling menguntungkan bagi diri sendiri. Melalui pembahasan di episode ini, kita dapat melihat bahwa misteri otak jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan, tetapi tidak semisterius itu juga. Setelah kita memahami prinsip di balik ini, kita juga akan memahami cara menyesuaikan dan menggunakan otak kita untuk membuat kehidupan, pekerjaan, dan belajar kita lebih lancar. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Sampai jumpa di lain waktu.